Hai semuanya, apa kabar? Sekarang aku akan menceritakan kelanjutan film Descendant of the Sun. Bagaimana ceritanya? Let's go dates! Di sini, Yushiji menyuruh Moyun untuk mengobati Kapten Agus. Moyun pun mengobati Kapten Agus dengan pengobatan yang menyakitkan. Kemudian Kapten Agus ini akan membawa Fatimah, lalu dihalangi oleh Moyun. Tak lama kemudian datanglah para tentara yang menjemput anak-anak. Lalu Yushijin berbincang-bincang dengan Dayong karena dia kembali berurusan dengan Kapten Agus. Di sini mereka memeriksa anak-anak. Lalu Dr. Song mengatakan kepada Moyun, "Kenapa tanganmu berdarah?" Lalu Moyun mencuci tangannya dan mengingat perkataan Kapten Agus kepadanya. Lalu datanglah perawat yang mengatakan Fatimah tidak mau makan. Moyun pun menyuruh Fatimah makan. Namun, Fatimah membuang makanan itu dan mengatakan kenapa si Moyun ini menyelamatkan Kapten Agus. Di sini, lelaki ini menceritakan hal yang dialaminya kepada mereka berdua, dan ia menyesal karena pulang duluan dari yang lainnya. Lalu datanglah istri Lee Ji-hoon yang menanyakan Lee Ji-hoon, karena Lee Ji-hoon tidak pernah mengangkat teleponnya. Di Uruk, Dr. Song dan para perawat mengobati anak-anak sambil anak-anak sedang tidur. Lalu perawat Choi berkata, "Dr. Song sangat lucu." Perawat Ha juga mengatakan hal yang sama. Di sini, Moyun dan Myunju sedang menyusun obat-obat, sambil mereka itu berbincang-bincang. Kemudian, Dayong dan Myunju berada di satu mobil yang sama, sambil berbincang-bincang tentang hubungan mereka. Di situ, Myunju berharap Dayong tidak akan pernah berhenti dari pekerjaan tentaranya, namun Dayong hanya diam saja. Mereka pun sampai di sebuah desa. Ternyata desa itu sudah kosong. Yushijin mendengarkan instruksi dari komandannya dan memperlihatkan foto orang-orang penting yang ada di Uruk. Yushijin pun menceritakan instruksi komandan kepada Dayong agar mereka tidak mencampuri urusan Kapten Agus, karena Kapten Agus dekat dengan orang-orang penting yang ada di sana. Di sini, Moyun membawakan Yushijin secangkir kopi, dan mereka berbincang-bincang. Yushijin pun mengikatkan rambut Moyun. Lalu, Moyun pun mendapat pesan bahwa dia mendapatkan paket dari Korea. Perawat Ha pun menyerahkannya kepada Moyun. Ia juga sekalian membawa paket Yushijin bersamanya. Lalu, datanglah Dr. Song yang meminta paketnya. Ternyata paket itu berisi sepatu. Ia pun memberikan sepatu itu kepada perawat Ha. Di sini, Moyun menginformasikan bahwa Yushijin dan Dayong mendapat paket. Myunju juga mendengar hal itu. Kemudian mereka pun berlari ke tempat itu. Namun, kota itu dibuka oleh Myunju dan melihat foto mereka dengan pramugari. Mereka pun diuji oleh Myunju dan ketahuanlah bahwa mereka sedang berbohong. 오른쪽인지. 하나, 둘, 셋. 왼쪽. 오른쪽. Moyun pun menyuruh Yushijin untuk mengikutinya. Dayong berusaha menjelaskan kepada Myunju, sedangkan para tentara ini sedang mengintip dan melakukan taruhan. Sedangkan Moyun juga memarahi Yushijin. Lalu Moyun mendapat telepon dan bilang telepon itu dari ketua rumah sakit. Kemudian dia pergi meninggalkan Yushijin. Sedangkan Yushijin juga menirukan gaya kemarahan si Moyun ini. 이사장입니다. 왜요? Ternyata telepon itu dari Dr. Pyo. Dr. Pyo mengetahui bahwa Moyun sedang bertengkar dengan Yushijin. Lalu Dr. Pyo memberikan telepon kepada istri Lee Ji-hoon yang menanyakan bagaimana kabar Lee Ji-hoon di sana. Ternyata Lee Ji-hoon sedang mengobati si pria ini yang terus mengata-ngatai Lee Ji-hoon. Lalu Lee Ji-hoon pun minta maaf kepada pemuda itu karena tidak menyelamatkan si pemuda itu pada waktu itu. Si pemuda itu pun menyuruh Lee Ji-hoon keluar. Ia pun menangis. Lalu si anak ini pun menghampiri Lee Ji-hoon dan mengatakan Lee Ji-hoon sedang sakit. Di sini, obat-obat mereka berantakan. Mereka sudah kehilangan narkotika dan beberapa obat yang ada di sana. Ternyata obat itu telah diambil oleh Fatimah. Yushijin pun mendatangi kafe dan meminta bantuan kepada pemilik kafe. Ia pun dibantu oleh wanita itu. Di sini, Yushijin dan Moyun sudah berada di tempat itu,
dan menemukan Fatima yang sedang dikeroyok. Mereka pun menodongkan senjata dan menyuruh Yu Sijin menjatuhkan senjatanya. Namun akhirnya, Yu Sijin bisa mengambil senjata itu, sedangkan Moyun disuruh menunggu di dalam mobil. Karena terlalu lama menunggu, Moyun masuk ke tempat itu dengan mobil. Dan menyuruh Fatima masuk ke dalam mobil. Mereka pun selamat dari insiden itu, dan Moyun sangat bahagia karena berhasil menyelamatkan Fatima dan Yu Sijin. Namun tiba-tiba mobilnya mogok. Di sini, Dayong mengingat pembicaranya dengan ayah Myunju yang menyuruhnya berhenti dari tentara dan menyuruhnya bekerja di perusahaan ibu Myunju. Lalu kemudian datanglah Myunju yang menemui Dayong. Mereka akan berciuman, namun walkie-talkie berbunyi dari Yu Sijin agar orang yang mendengarnya bisa menjemputnya karena mobilnya sedang mogok. Di sini, Moyun memarahi Fatima. Namun Moyun berkata dia akan membiayai sekolah Fatima. Namun nantinya Fatima harus menyicil uangnya kembali. Yu Sijin pun memegang kepala Moyun. Namun Moyun mengatakan ia belum keramas. Di sini Moyun sedang mengeringkan rambutnya. Lalu datanglah Yu Sijin yang mengajaknya makan ramen bersama. Tiba-tiba lampunya mati. Mereka pun makan mie dengan memakai peralatan pasukan khusus. Di sini, manajer ingin berak. Ia pun mengeluarkan berlian yang ditelannya. Lalu ia memesan paspor dari seseorang. Di bandara, manajer ditangkap karena ia menggunakan paspor palsu. Yu Sijin dan Dayong mengetahui hal itu. Lalu, pemuda itu mengatakan ia melihat manajer menyembunyikan berlian di kantornya, dan ia melihat darah di kakinya pada waktu itu. Yu Sijin dan Dayong pun menyimpulkan sang manajer berusaha membongkar kantornya karena di kantornya ada berlian yang disembunyikan. Di sini, manajer diselamatkan oleh pasukan Yu Sijin. Lalu, Yu Sijin menodongkan pistol kepada Kapten Agus. Kemudian mereka membawa manajer dari tempat itu dan membiarkan Kapten Agus. Di sini, manajer sedang dirawat. Lalu dia batuk-batuk. Yu Sijin ini berkata, "Berhentilah berpura-pura." Namun pada kenyataan sebenarnya manajer ini tidak berpura-pura. Manajer pun dioperasi. Darahnya memancar kepada Moyun dan Myunju. Mereka semua pun disuruh keluar dari ruangan itu karena pasien terjangkit virus. Hal itu didengar oleh Dayong dan Yu Sijin karena hal itu dijelaskan oleh Dr. Song yang sedang demam. Dayong dan Yu Sijin berlari ke ruangan operasi. Namun mereka tidak bisa masuk karena Moyun dan Myunju sedang diisolasi. Yu Sijin dan Dayong pun menyerahkan sampel darah untuk diteliti. Ternyata hasilnya satu positif sedangkan yang satunya lagi negatif. Dayong pun memeluk Myunju. Ternyata orang yang terjangkit virus adalah Myunju. Myunju pun menyuruh Dayong keluar dari tempat itu. Kemudian Myunju diisolasi di tempat itu dengan si manajer. Jadi Myunju positif virus itu karena ia memiliki daya tahan tubuh yang sangat bagus, sedangkan Moyun sebaliknya. Kemudian para dokter melakukan pemeriksaan untuk memastikan siapa saja yang terkena virus. 격리규칙을 준수하고 개인 위생을 철저히 하면 Sedangkan di sini Dr. Song diperiksa oleh Dr. Ha. Dr. Ha ini berharap Dr. Song hanya terkena demam, bukan terkena virus. Di ruangan ini Dayong diasingkan, lalu Yu Sijin mengajak Dayong bicara dari luar. Kemudian ia memberi walkie-talkie kepada Dayong, agar Dayong bisa berbicara dengan Myunju. Hal itu dilakukan oleh Yu Sijin karena pada waktu itu Dayong telah membantu Moyun untuk bertemu dengannya ketika dia dihukum di ruangan itu. 강 선생 면회 이렇게 갚는 겁니다. Besoknya, Moyun menelpon Dr. Daniel. Ia menanyakan kapan obat pereda virus itu dikirim. Sedangkan di sisi lain, mereka mendapat informasi bahwa manajer telah ditangkap PBB karena memakai paspor palsu. Sedangkan di sini, Yu Sijin memberikan laporan kepada atasannya. Namun, atasannya seperti menjaga jarak dengan Yu Sijin. Bahkan, letnan ini juga mengusulkan supaya Myunju dipindahkan ke Rumah Sakit Militer Amerika Serikat. Namun Yu Sijin tidak mau melakukannya,
karena situasi sekarang merupakan perang dengan penyakit ini, dan mereka akan menghadapinya. Sedangkan di Korea, informasi virus itu diberitakan. Karyawan rumah sakit di sana sangat cemas dengan informasi itu. Lalu, Ibu Lee Ji-hoon datang dan memarahi kepala rumah sakit, agar kepala rumah sakit menyuruh anaknya cepat pulang. 너 대체 우리 치훈이 어디를 보낸 거야? Sedangkan di sini, Dr. Song meminta Dr. Pyo agar mengirimkan penjelasan mengenai virus yang dihadapinya di Uruk. Dr. Pyo pun memfotokan buku yang berkaitan dengan virus itu. Lalu Dr. Song mempelajarinya dan mengecek tubuhnya sendiri. Kemudian datanglah dua pria ini, yang terkejut melihat Dr. Song yang masih belajar meskipun dia dalam kondisi sakit. Kemudian mereka ini pergi ke tempat Myunju. Lalu salah satu dari mereka mengatakan bahwa berlian keluar dari perut manajer. Harga berlian itu 10 miliar. Lalu pemuda ini berkata, dia hanya mengorbankan nyawanya demi uang 10 miliar. Oh my god. 20억? 20억이면 저렇게 목숨을 거나? Sedangkan di sini, Yoo Si-jin dan Mo-yoon berbincang-bincang dan saling merayu. Lalu Mo-yoon pergi dari tempat itu dan memeriksa anak-anak. Tiba-tiba lampu di sana mati. Myunju juga melaporkan bahwa lampu mati. 예비 발전기 안 돌아갑니까? Lalu Mo-yoon teringat sang manajer. Ternyata manajer kejang-kejang karena regulatornya mati. Lalu ia dipegangi oleh Lee Ji-hoon. Lee Ji-hoon pun digigit oleh sang manajer itu. Lalu kemudian lampu pun hidup. Lee Ji-hoon pun diobati oleh Mo-yoon. Dan Mo-yoon mengatakan karena Lee Ji-hoon telah digigit, maka Lee Ji-hoon juga ikut diisolasi. Sebab kemungkinan besar ia bisa saja tertular oleh virus itu. Lalu pemuda ini mengatakan, kau terlihat seperti dokter yang sebenarnya. Kemudian Lee Ji-hoon menangis. Hal itu dilihat oleh Mo-yoon dan Myunju. Dan mereka heran kenapa Lee Ji-hoon ini menangis. Tak lama kemudian, barulah Lee Ji-hoon mengangkat telepon istrinya. Ia terlihat bahagia karena dipuji oleh pemuda tadi. Dan ia juga menceritakan kepada istrinya bahwa ia sedang diisolasi. Istrinya pun berkata, cepatlah pulang. 돌아왔네. Keesokan harinya, Mo-yoon dan wanita ini memasukkan anak-anak ke dalam mobil. Lalu anak-anak itu dibawa oleh Dr. Daniel. Kemudian datanglah perawat ini, yang mengatakan hasil pemeriksaan mereka semua negatif. Lalu Dayoung berlari ke tempat Myunju, dan melihat Myunju yang sedang tidur. Lalu mereka mendapat informasi bahwa Kapten Agus ada di tempat mereka. Mereka pun berlari ke tempat itu. Kemudian Myunju bangun dan melihat HP-nya. Namun dia melihat HP-nya sudah kabur. Di sini Kapten Agus memberi obat pereda dan meminta tolong untuk mengurus manajer hidup-hidup karena dia ada urusan dengan manajer. Lalu dia pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian, Dr. Ha menemui Dr. Song dan mengatakan hasil tesnya sudah keluar. Lalu Dr. Song bilang dia hanya terkena demam. Kemudian Dr. Ha memeluknya. Setelah itu, Dr. Song memberikan sebuah tulisan kepada Dr. Ha. Dr. Ha mengira Dr. Song menyatakan cintanya kepadanya. 뭔데? Ternyata isi surat itu adalah obat dari virus yang sedang mereka hadapi di sana. Lalu Dr. Song mengatakan hal itu kepada Mo-yoon. Sedangkan di sini, Myunju menelpon ayahnya dan mengatakan ia telah mendengar semuanya. Myunju juga meminta agar ayahnya merestui hubungannya dengan Dayoung apabila dia sudah sehat nanti dan berharap ayahnya jangan pernah menyuruh Dayoung berhenti dari tentara. Lalu, Myunju menutup teleponnya karena dia bilang obatnya sudah datang. Kemudian HP-nya terjatuh dan ia pingsan. Di malam hari, Dr. Daniel yang membawa obat pereda virus dihentikan oleh anak buah Kapten Agus. Sedangkan di sini para dokter sangat sibuk karena Myunju sekarat. Mereka pun membuang es batu ke dalam bak mandi dan meletakkan Myunju ke dalam bak itu. Lalu telepon Mo-yoon berbunyi. Ia mengatakan vaksinnya telah dicuri, padahal obat Myunju juga ada di dalam truk itu. Tiba-tiba telepon Yoo Si-jin berbunyi. Itu adalah telepon dari Kapten Agus yang menyuruhnya untuk menemuinya. Kapten Agus menyuruh Yoo Si-jin menyerahkan berliannya
dan dia akan mengembalikan kunci truk yang dicuri tadi. 뭔지 알 것 같습니다. Yusi-jin pun menemui mereka. Lalu Yusi-jin menyerahkan berliannya, dan anak buah itu menyerahkan kunci mobilnya. Setelah itu, pria ini mengatakan terima kasih. Kemudian Dayong memukul pria itu. Di sini, Myunju sangat kedinginan. Lalu perawat mengatakan obatnya sudah datang. Kemudian Moyun berlari untuk mengambil obat itu. Tapi dia malah melihat Fatimah yang ditangkap oleh polisi karena jual beli narkoba yang kemarin. Hal itu dilaporkan oleh pacar Fatimah. Dan pada saat itu, Moyun juga dibawa bersama mereka. Sedangkan di sini, mereka ini membawa vaksinnya masuk ke dalam dan menyuntikkan vaksinnya. Lalu datanglah Dayong yang menemui Minju. Dayong juga selalu menemani Minju saat pengobatan. Pagi harinya, Yusi-jin mencari Moyun. Dan perawat ini mengatakan tadi malam Fatimah dan Moyun dibawa oleh polisi. 어제 여기 경찰들이 와서 Lalu Yusi-jin mencari mereka. Tiba-tiba saja, Yusi-jin akan menabrak Fatimah. Kemudian ia keluar dari mobilnya. Tapi Fatimah ditembak oleh anak buah Kapten Agus. Sambil salah satu dari mereka membawa Moyun yang diculik. Lalu datanglah Kapten Agus yang menutupi luka Fatimah dan menyuruh Yusi-jin untuk menemuinya nanti malam. Atau hal yang buruk akan terjadi dengan Moyun. Keinginannya yaitu diberi jalan supaya bisa pergi dari negara itu dan ia bisa pergi ke negaranya atas bantuan Yusi-jin. Lalu ia pergi dari tempat itu dengan membawa Moyun. Ketika di dalam mobil, tiba-tiba walkie-talkie Moyun berbunyi. Yusi-jin berkata ia berjanji akan menyelamatkan Moyun. Jadi jangan takut dan jangan menangis. Kemudian walkie-talkie itu dijawab oleh Kapten Agus. Lalu dia melempar walkie-talkie itu keluar dan digiling oleh mobil anak buahnya yang lewat. Di sini Yusi-jin minta izin ke letnan untuk menyelamatkan Moyun. Tetapi letnan ini marah-marah karena tidak memperbolehkan Yusi-jin menyelamatkan Moyun. 가겠습니다. 가긴 어디 가! Lalu pejabat ini menelpon yang ikut melarang Yusi-jin untuk menyelamatkan Moyun. Kemudian Yusi-jin berkata, "Aku tidak tahu apa negaramu, Pak. Aku akan membela negaraku." Lalu dia pergi dari tempat itu. Namun hal itu dihalangi oleh anak buahnya. Tak lama kemudian, masuklah telepon untuk Yusi-jin. Ternyata telepon itu adalah dari komandan yang mengizinkan Yusi-jin menyelamatkan Moyun, tetapi tidak menggunakan identitas dan jabatannya di tentara. Kemudian Yusi-jin berbicara dengan Dayong. Dia berkata bahwa dia akan pergi keluar sebentar, tetapi dia tidak mengatakan dia itu akan pergi kemana. 죄송합니다. 외출 말입니까? Di sini, Moyun ditampar oleh Kapten Agus karena menggunakan bahasa Korea saat ditanya oleh Kapten Agus. Lalu, Kapten Agus ini memberitahukan bahwa Yusi-jin merupakan seorang pria yang mempunyai banyak rahasia. Pada suatu saat, dia akan menghilang dan dia akan meninggal dunia. Sedangkan di barak, Dayong tidak bisa menghubungi Yusi-jin. Lalu ia melihat seragam Yusi-jin. Dan ia berkata, pasti telah terjadi hal yang buruk dengan Yusi-jin. Di sisi lain, Yusi-jin menelpon penjaga Liga Arab untuk menggunakan kartu terakhirnya. Dia akan meminjam helikopter kepada mereka. I need a chopper. Di barak, Dayong memberitahukan kepada Myunju bahwa dia akan membantu Yusi-jin. Karena Yusi-jin sedang menyelamatkan Moyun yang sedang diculik. Lalu ia minta izin kepada Myunju dengan menyuruh Myunju memegang tak namanya. Ia pun memimpin penyelamatan itu pada tim Alpha, dan mereka pun melakukan pergerakan. Di sini, Yusi-jin mulai melakukan pergerakan dengan melumpuhkan satu persatu anak buah dari Kapten Agus. Ia juga melihat anak-anak yang pernah diselamatkannya di tempat itu. Sedangkan di sini, Kapten Agus sangat senang karena ia telah mendapatkan berliannya dan berlian itu akan dijual. Sedangkan di sini, Yusi-jin sudah terdesak. Lalu datanglah Dayong dan timnya membantu Yusi-jin. 여기서 뭐 합니까? Di Korea, pejabat ini sedang rapat, dan pria ini terus mengoceh karena Yusi-jin dan timnya telah melakukan pergerakan. Namun, komandan membela Yusi-jin dan timnya.
Di Uruk, Myunju sudah semakin pulih. Sedangkan para dokter di ruangan Myunju sangat panik soalnya Moyun sedang diculik. Namun mereka ditenangkan oleh Myunju karena ia yakin Moyun pasti akan selamat. Di sini, Moyun dipasangi bom oleh Kapten Agus. Kemudian Yu Si-jin menembak bom yang menyala di rompi Moyun. Lalu anak buah Yu Si-jin menembak Kapten Agus dan anak buahnya, dan terjadilah aksi saling tembak. Moyun pun menangis karena menganggap bomnya akan meledak dan menyuruh Yu Si-jin pergi dari tempat itu. Namun pria ini berhasil melepaskan rompi itu dari Moyun dan meledakkan bom itu di luar. Lalu Yu Si-jin akan ditembak oleh Kapten Agus, namun Yu Si-jin kembali menembakinya. Sampai Kapten Agus pun meninggal dunia di dekat koper yang banyak uangnya. Dan mereka pun berhasil menyelamatkan Moyun. Yu Si-jin pun menginformasikan itu kepada komandannya. Tapi pejabat ini malah mengoceh-ngoceh karena Yu Si-jin tidak diberikan hukuman. Lalu datanglah presiden. Pejabat ini terkejut dan mulai menghasut presiden. Tapi kenyataannya presiden mengucapkan terima kasih kepada komandan karena telah melindungi masyarakat mereka. Dan presiden ini bilang dia akan mengurus semua laporan tuntutannya. Di Uruk, Dayong datang menemui Myunju dan memeluk Myunju. Sedangkan Yu Si-jin sangat sedih karena telah membunuh Kapten Agus sahabatnya. Hal itu dilihat oleh Moyun dari kejauhan. Kemudian luka Moyun diobati oleh rekan kerjanya. Di situ Moyun menangis. Pagi harinya para tentara berlari seperti biasanya. Mereka disoraki oleh para dokter. Lalu Dr. Song memanggil Dayong dan marah-marah karena itu, tapi Dayong memahaminya. Setelah itu, Moyun bertemu dengan Yu Si-jin, dan mereka berbincang-bincang soal kejadian yang pernah mereka alami. Namun di situ Moyun menangis karena dia hanya mencemaskan hal yang sepele saja, sedangkan Yu Si-jin adalah hal yang berhubungan dengan negara dan politik. Di sini, Yu Si-jin melihat peti Kapten Agus untuk terakhir kalinya, dan bertemu lagi dengan Kapten Amerika ini. Tak lama kemudian, Yu Si-jin pergi dari tempat itu. Namun, Kapten Amerika ini berkata, bertahanlah untuk hidup dan jaga kesehatan. Di barak, Moyun mengatakan kepada rekan kerjanya bahwa mereka akan pulang ke Korea karena masa tugas mereka telah selesai di Uruk. Mereka pun memeriksa pasien satu persatu, termasuk Myunju. Namun, Myunju juga memeriksa Moyun dan menyuruh Moyun mengganti perbannya agar tidak infeksi, dan dia dilarang mandi selama 2 hari. Kemudian Moyun memeriksa manajer dan mengatakan kepada manajer ia akan dipulangkan ke Korea dan berliannya sudah hilang. Lalu datang lagi Byun yang membawa hasil pemeriksaan Lee Ji-hoon. Tetapi hasil itu diberikan oleh pemuda ini kepada Lee Ji-hoon. 좋겠네, 이제 나 안 봐서. Karena mungkin ia merasa bersalah kepada Lee Ji-hoon. Kemudian Lee Ji-hoon mencuci mukanya dan bertemu dengan anak ini. Lee Ji-hoon memberikan sepatunya kepada anak itu. Kemudian anak itu meminta kambing kepada Lee Ji-hoon, tetapi Lee Ji-hoon ini salah paham sebab dia tidak mengerti bahasa dari anak itu. Ia mengira anak itu bilang sang anak ini sangat merindukan Lee Ji-hoon, dan ia memeluk anak itu. Di sini, Moyun mengingat Yu Si-jin yang sedang bersedih. Saat itu, Yu Si-jin menangis saat membakar foto dirinya dengan Kapten Agus yang telah ia bunuh. Lalu, Moyun menghampiri Yu Si-jin dan menutup mata Yu Si-jin. Ia pun menangis saat mengingat kejadian itu. Tak lama kemudian, ia mendengar Yu Si-jin datang. Ia pun menghampiri Yu Si-jin dan mengajaknya bertemu. 커피는 대인님이 타주세요. 회랑에 있을게. Mereka pun bertemu. Saat itu, Yu Si-jin membawa kopi dan hendak memberikannya kepada Moyun. Namun Moyun memeluknya, dan Moyun berjanji akan menceritakan apapun kepada Yu Si-jin. Dan Moyun pun berharap Yu Si-jin juga melakukan hal yang sama kepadanya, dan mereka sudah resmi berpacaran. Sedangkan di sini, Dayong berbincang-bincang soal makanan yang diinginkan oleh Myunju. Lalu Myunju memberikan kembali tag nama milik Dayong. Kemudian Dayong dan Yu Si-jin masak untuk pasangan mereka masing-masing. Yang di sana juga ada Gi Byung yang mengajari mereka. Saat menikmati makanan, Moyun dan Myunju berdebat soal satu laki-laki yang sama. Dayong dan Yu Si-jin marah mendengar itu.
Ternyata selama ini mereka bertengkar demi merebutkan satu pria. 아, 우리 무슨 과거를 삼계탕 먹다 들켜. Lalu Moyun pura-pura sakit mendatangi Yu Si-jin. Di situ Yu Si-jin masih marah dan cemburu. Lalu Moyun berkata kepada Yu Si-jin, jika Yu Si-jin terus seperti itu, maka ia akan menghubungi kepala rumah sakit saja. Maklum, kepala rumah sakit itu suka kepada Moyun. Lalu Yu Si-jin melempar HP Moyun, tapi di sini Moyun bisa mengambil HP itu. Kemudian mereka berbicara serius saat Moyun berkata ia sangat menyukai Yu Si-jin. Lalu Yu Si-jin ini tertarik mendengarkan si Moyun. Kemudian Moyun ini bertanya kepada Yu Si-jin, siapa sebaiknya yang akan menjadi wali Fatimah. Kemudian Yu Si-jin membawa Moyun ke pemilik kafe. Ia menyuruh si pemilik kafe menjadi wali Fatimah. Awalnya Fatimah selalu menjawab pertanyaan Moyun dengan jutek. Lalu pemilik kafe ini bilang kepada Fatimah, jadilah anak baik. Dengan cepat, Fatimah menjawab perkataan Moyun dengan baik. Kemudian Yu Si-jin mengajak Moyun ke tempat ini, dan mereka berbincang-bincang. Lalu Yu Si-jin memberikan batu yang di kapal kepada Moyun. Dan Yu Si-jin ini berkata, coba kau lihat, apakah batu ini mitos atau fakta. Dan mereka pun melakukan kisah di tempat itu. Di pagi hari, mereka ini melihat tentara yang sedang berlari pagi. Lalu, mereka melihat Dr. Song yang ikut lari pagi saat itu. Perawat Choi menggoda Dr. Ha, lalu Dr. Ha pergi dari tempat itu. Tak lama setelah itu, mereka semua telah bersiap-siap. Lalu bunyilah sirine. Lalu mereka berdoa untuk mengingat kejadian yang kelam saat gempa. Kemudian mereka semua berfoto bersama. Mereka ini sudah kembali ke Korea dan bersiap-siap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Dan jangan lupa tunggu ya episode selanjutnya. Oh ya, terima kasih ya telah menonton video ini dari awal sampai akhir. And see you. Bye-bye for next video.